Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau berdiri itu kelihatan lebih langsing begitu. Kelihatannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para pini sepuh ingkang satuhu kina bekten, para kadang yun sewu, wabil khusus Pak Nur Salim, Pak Isfahani, dan para tokoh ingkang satuhu kinurmatan, para rawuh ingkang minulya. Sepindah monggo kula dherekaken ngaturaken puji pangalembono wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita hadir di masjid yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia, yaitu menjadi mukmin yang mulia. Betul? Kemuliaan majelis ini menjadi sempurna ketika Allah mengirim para malaikatnya sambil mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Loh, kok paling buanter gitu, padahal tanpa kode loh ya. Dari semangat yang terakhir sepertinya bisa ditebak ini kayaknya kita memang sama dan senasib. Tetapi nggak apa-apa Ibu, pepatah modern mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang katanya. Pepatah kondi nggak tahu krungu gitu. Ibu-ibu punya pepatah baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh cinta tetapi jatuh tempo. Tek gitu ya. Cukup rasa. Kalau bapak-bapak punya pepatah baru, di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming katanya. Betul? Nah, makanya ibu-ibu aja kakenan po. Ibu, bapak, mohon izin sebelum matur melengkapi perkenalan Pak Isfahani kedawan nih, mesti wacane kau wabeng. Cekaos, nama saya Misbahul Huda, diiling-iling nggih. Misbah artinya lampu, Huda artinya petunjuk. Jangan, boleh panggil Misbah, boleh panggil Huda, jangan panggil Baul nggih. Sebab baulun juga bahasa Arab artinya pipis, jadi beda banget. Kula kelahiran Takeran, Magetan, ari-ari saya lahir ditanam di PSM Takeran. Sak mangke juga masih ketua 3 pesantren Sabil Mutakin Takeran yang membawai 100 sekolah kira-kira. Di Ponorogo ada 17, yang banyak di Mbogem Sampung ya. Itu banyak di sana. Magetan ada 31, Ngawi ada 27.
Dari Tsanawiyah Takeran melanjutkan di SMA 2 Madiun, lajeng kuliah Teknik Elektro Gajah Mada, pernah beberapa saat studi di Chicago, Amerika. Setelah itu lama berkarir di grup Jawa Pos seperti yang dibacakan tadi. Direktur Utama Temprina, Pabrik Kertas Adi Prima, Powerplant, JP Book, pernah rektor Universitas Al-Falah Surabaya. Tapi itu sebetulnya masa lalu, ya. Sak mangke sudah pensiun semuanya. Jabatan terakhir tinggal ketua RT. Sambil sedikit bisnis properti. RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Ada warga saya polisi jenderal bintang 2 aktif jadi Kapolda, 2 orang, Pak Nasri dan Pak Muhammad Iqbal. Ada lagi Wakasal marinir jenderal bintang 3. Jenengan bisa membayangkan kalau sebuah RT warganya saja bertabur bintang, bintang 3, bintang 2, bintang 2. Kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Betul, bintang 7 alias mumet alias pusing, betul. Alhamdulillah saya dikaruniai sugih anak, sugih putu. Anak saya 6, cucu saya hampir 12. Ibu-ibu klisik-klisik sambil batinnya ngerasani saya. Hari gini anak 6 gak repot tah. Aku anak loro perang terus ning omah. Betul, Bu? Teorinya memang begitu, ini rahasia. Prakteknya tidak sama. Ibu, prakteknya anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2. Karena kakaknya bisa ngomong adiknya. Betul? Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu. Jangan protes sebelum mencoba, betul? Nggak percaya. Apakah panjenengan melihat wajah saya, wajah yang stres kakean anak putu? Betul, no? Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Nggak ada yang jadi orang-orangan, nggak ada yang jadi orang-orang, betul? Yang pertama, Bu, lulus S1, S2, arsitek, ITS, lulus cum laude. Menguasai 4 bahasa asing, Inggris, Perancis, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Pernah dilamar kursus bahasa Arab Muyassarah untuk jadi ustadzah, gagal karena keburu dilamar suaminya. Kalah bisik. Nomor 2, lulus teknik mesin ITB, sering mewakili Indonesia lomba hemat bahan bakar tingkat Asia, Shell Marathon. Pernah dengar ya? Nomor 3, langganan pemenang Olimpiade. SMP LKIR LIPI juara 1 nasional. SMA Olimpiade Sains Nasional Program Komputer dapat medali perak. Lalu dapat beasiswa di Turki, di Ankara. Ketika di Turki saya pesen, nak, mumpung kuliah di Turki, mbok sekalian golek bojo di Turki. Di sana kan cantik-cantik nggih, Bu. Irunge panjang-panjang. Sekaligus memperbaiki keturunan. Lah kok alhamdulillah gagal itu. Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Wis ora apa-apa, pokoke mambu-mambu Turki. Nomor 4, farmasi UNER apoteker. Nomor 5, Telkom University. Nomor 6, teknik biomedik FST UNER. Umur 61 tahun, tapi jangan ngenyek, saya masih jadi instruktur senam. Nggak percaya toh? Nggak percaya. Senamnya Pak Dahlan Iskan, ya, 200 emak-emak begitu. Kalau hari Senin sama Kemis sama Ahad saya naik panggung jadi pelatih. Nggak kalah dengan yang umur 30 tahun. Lincahnya nggak kalah. Bedanya selesai saya menggeh-menggeh ngono tok ae. 61 kepencilaan. Ibu, jauh-jauh saya datang ke sini. Ini tadi langsung Surabaya. Saya nyetir sendiri, Bu. Jam lebih setengah jam 4 kurang sedikit. Tapi demi cintaku kepadamu, saya ngebut lari 160 nyetir sendiri. Jam 4 kurang seperempat dari Surabaya, maghrib sudah di Jetis Masjid Baitul Makmur. Langsung ke sini, alhamdulillah ngisaktit sampai di sini.
Untuk apa? Untuk semangat ketemu panjenengan. Dibilang capek ya capek, tapi melihat ibu-ibu jalan kaki jauh pengajian, kok capek saya hilang jadinya. Melihat semangatnya ibu-ibu ngaji di sini, betul? Apalagi wajah-wajah ibu-ibu ini kan wajah-wajah luar biasa, solihah, qanaah, gitu ya. Baik, kita mulai. Ibu, bab Isra Mi'raj sudah tahun kemarin dijelaskan oleh Pak Isfahani. Jadi tidak perlu saya ulang. Saya menyampaikan saja bagaimana spirit sholat Isra Mi'raj dalam kehidupan supaya hidup kita bahagia, selamat dunia akhirat. Setuju? Setuju? Baik. Ibu, hidup di akhir zaman, sedemikian banyak tantangan-tantangan, setan-setan semakin pinter, titelnya profesor doktor semua, betul? Untuk bisa selamat, itu bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Setuju? Ngopeni anak yo angel. Zaman saya, rodok gampang. Pokoknya anak gak keluyuran di luar rumah, neng jero omah, selesai masalah. Zaman sekarang beda lagi. Anak di rumah, neng jero kamar. Dibengoi gak metu-metu, mergo kupingnya disumpel pakai headset. Masalah napa masalah? Di luar rumah bermasalah, neng jero kamar bermasalah. Terus anaknya didokok endi enake? Nah, mumet toh? Sedeng dilebokne weteng meh gitu ya. Tapi kan gak sedeng. Betul. Zaman kula anak berdeket-deket dengan lawan jenis masalah. Zaman hari ini anak deket-deket sesama jenis bermasalah tanpa mengkhawatirkan. Betul? Kalau sudah kena ngapunten LGBT itu lebih parah ketimbang pacaran lawan jenis. Betul nggih? Itu. Golek ekonomi, rezeki juga nggak mudah. Panjangan tahu harga barang-barang naik, sembako naik, beras sekarang di sini berapa? 16.000 apa 15.000? 14, oh 15 di sana 16.000, betul? Kalau sudah beras naik, koncone nyusul, Brambang, Bawang, Lombok, Uyah, Tumbar, Merico naik semuanya. Yang turun cuman satu, napa? Katok melorot gitu. Barang-barang naik, dodolan opo gak payu-payu karena daya beli masyarakat semakin rendah, betul? Dodol opo gak payu-payu, mergo sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, ndelok tok gitu ya. Baru mijet tok gitu ya. Betul? Ibu, menghadapi situasi kados mekaten menika, modalnya nggak cukup hanya pinter secara intelektual, nggak cukup sugih kaya secara material, nggak cukup ganteng atau cantik secara fisikal, tetapi harus kokoh matang secara spiritual. Apa itu spiritual? Iman dan takwanya harus semakin matang, semakin kuat. Maknanya bukan hanya hafal rukun iman, maknanya bukan hanya yakin akan Isra dan Mi'raj, maknanya adalah yakin Allah berdekat dengan kita. Istilahnya mengatakan spiritual, iman dan takwa itu Allah terasa hadir tidak hanya ketika panjenengan di masjid atau di musola, tidak hanya pas panjenengan umroh atau puasa. Nah, umroh puasa itu kan Allah deket begitu, guys. Betul? Contoh pas poso, ngelak-ngelak. Wayai wudu asar apa duhur. Cukup banyu rong cowok itu dilebokne mulut, nek metune separo janjane gak ono sing ngerti. Betul? Mlebune rong cowok, metune separo. Ono sing ngerti enggak? Tonggo ngerti enggak? Kenapa jenengan tidak melakukannya?
padahal ngolak Apple loh. Kenapa panjenengan tidak melakukannya? Karena merasa dilihat oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa merasa dilihat itu loh pas poso tok gitu loh? Ya, atau pas umroh, atau pas nang masjid, atau pas nang musola, wayahe dagang, wayahe tonggo kok ora merasa tidak. Nah, makna mantapnya iman dan takwa, Allah hadir kapanpun dan dimanapun. Mengatakan ayatnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, Allah hadir pun dekat. Ibu, kalau kita merasa Allah hadir dan dekat, apa dampaknya? Kita menjadi mukmin yang percaya diri, pede, menghadapi masalah apapun, dimanapun dan kapanpun. Pede menghadapi masalah masa lalu, namanya syukur. Pede menghadapi masa depan, namanya sabar. Kenapa kok pede? Bukan sombong aku kok. Pede karena punya backing siapa? Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Bu, wong sak mangke jangankan punya dekengan Allah, punya dekengan orang pusat melinding. Yang didi tulisannya dekengane orang pusat, tidak bisa didebatkan begitu. Ya, apa neh dekengane orang dalam, ada begitu? Ada begitu? Depol. Ini dekengane Gusti Allah. Kok gak pede? Ada masalah dalam berimanannya. Meskipun orang itu tiap malam zikir pakai asmaul husna, pakai tasbih sampai merotoli, gitu. Kok gak pede? Ada masalah dalam keberimanannya. Joko sembung naik ojek gak nyambung cek blas gitu ya. Lisannya menyebut asma Allah, hatinya gak nyambung sama Allah. Oke. Jadi orang yang imannya mantap, cirinya syukur dan sabar. Pramila Rasulullah bersabda, al-imanu, iman itu sederhana, nisfahu asyukru, nisfahu asobru, separuhnya syukur, separuhnya sabar. Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Pernah dengar? Ada sebuah cerita keluarga ahli surga. Ibu, modalnya hanya syukur dan sabar. Keluarga ini dari Timur Tengah, suaminya itu orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua, kalau nggak hitam ya hitam pol gitu. Yang putih cuma giginya sama matanya kelop gitu ya. Umroh kalau ada orang hitam kayak silit dandang, lah itu orang Ethiopia. Okay? Istrinya putih cantik dari Palestina. Saking cantiknya sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah tingkah. Lalu bertanya, ngapain toh Pak? Kok kamu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya seitem ini kok dapat jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar dibujuk sabar. Ibu, sabar menika bukan Pak Sabar ya. Pak Sabar. Sabar menika bukan makna Jawa ngelus dodo, mboten. Sabar menika bersama Allah menghadapi masalah. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari berpesan, kalau panjenengan mendapatkan musibah, cobaan, seberat apapun, jangan seperti anjing. Pirsa anjing? Anjing itu kalau dilempar tulang sama tuannya, begitu, anjing lari kemana? Anjing lari kemana? Rebutan tulang, sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Betul? Kita manusia beriman, bukan anjing. Ketika Allah memberi masalah, musibah, cobaan kepada kita, janganlah menghadapi masalah itu dengan kesombongan akal budi.
Lalu bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. Nek basa ngen kula DP. Niki sama, ngoten. Tahu DP? Mendekat, taqarrub ilallah. Betul ya? Minta kekuatan dari Allah karena memang la haula wala quwata illa billah. Yakin tidak ada obat kekuatan kecuali baru bersama Allah. Hadapilah masalah, cobaan, ujian, entah tentang rezeki, tentang anak, tentang sakit, bersama Allah hadapi masalah. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Pramila berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar itu, Bu, bahasa milenialnya dekengane Gusti Allah, bukan hanya dekengane orang pusat. Oke? Wajah orang beriman itu selalu gembira, ceria, senyum. Nggih? Cerah, orang mecudut manyu nek koyok bemo ngoten itu. Pesan orang tua kita, nak le nduk urip sepisan bebrayan aja padha gelek ngamukan. Sing padha gelek ngamukan biasane budal dhisikan. Budal teng pundi? Budal teng pundi? Kuburan, betul. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki Indonesia menurut survei umurnya 65 tahun. Kalau wanita lebih tinggi, bisa tembus 75 tahun. Nggak percaya? Rumah ibu mertua saya di Sewulan, depan Masjid Basyariah itu ya, sampai Tugu Gapura depan, itu hampir 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh. Tapi ya tuwek begitu ya, 78. 80 gitu ya. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa kok rata-rata suami mati duluan? Satu, karena suami ngamuan, marahan, emosian. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomelin sama istrinya, makanya cepet mati. Bu, kalau ngomel-ngomel sama suami jangan dihabis-habiskan hari ini. Pesan televisi, to be continue for tomorrow, dilanjutkan besok lagi supaya bapak umurnya rada dawa. Kandhani kok. Setuju? Bu, ngapunten. Hakim berkesimpulan, nek orang hidup beriman kok ngamuan, marahan, gak ono entek-entek, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Makanya ngamuan untuk menutupi kekurangan dan kebodohan. Golek duit angel gak tahu ngaji. Nggih. Ngopeni anak yo angel, diundang ngaji gak teko-teko, betul? Ya, teko ya turu gitu. Teko ngelirik konsumsi nih ono borat ya. Teko rame dhewe ngrasani, panitia iket biyen apa jenenge? Door prize nek gak piring mangkok, nek gak mangkok mula kayak godus ngomel. Nek peserta pengajian kayak ngene iki kira-kira oleh apa? Ya oleh piring iku mau. Ilmune tidak dapat, padahal sekali lagi ilmu yang panjenengan terima tadi diresapi, coba diamalkan. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang syukur dan sabar, ora ngamuan, ora uring-uring. Inggih? Ya sudah. Ibu, yang ketiga adalah hidup sederhana. Nggih, sakmadya. Nggih, bahasa lain simplicity. Nggih. Kenapa? Dengan sederhana, sakmadya,
panjenengan akan mudah bersabar dan mudah bersyukur. Kok iso? Karena biasa sederhana, tirakat, maka uripe pasti lebih gampang bersabar. Betul? Gak ono ya sabar, ono sakit ya sabar, diparingi cobaan ya sabar. Karena sudah biasa, sederhana, dan tirakat. Bagaimana kemudian sederhana bisa menjadikan orang bersyukur? Ceritanya kados mekaten. Ibu, teh panas manis. Enten iki panas iki. Napa jahe napa teh niki? Panas gitu ya. Teh panas manis diminum ketika berbuka puasa. Enak napa enak tenan? Halo, enak napa enak tenan? Enak tenan. Contoh kedua, teh panas manis podo, tapi diminum setelah minum madu, rasanya gimana? Hampa, gak ngalor, gak ngidul, betul? Hambar. Sama hidup juga mengaten. Kalau hidup panjenengan biasa puasa, terbiasa tirakat, terbiasa sederhana, maka air putih, teh gak patek kental, kopi encer, enake gak karu-karuan. Betul? Karena berpuasa. Tapi kalau kemudian itu paribasan. Tapi kalau hidup panjenengan gak tahu poso, bahasa sakniki umbaran, you know umbaran? Umbaran iki napa? Ya diumbar. Seluruh keinginan dipergakan, boros, semua dibeli. Gak tahu poso, gak tahu tirakat. Kados to panjenengan minum madu. Bareng disuguhi teh kopi, rasane gak enak tenan. Gak iso mensyukuri, malah nyacat ya, sing nyuguhi, sing memberi. Teh kok koyo uyuh jaran nih kaya apa? Ngomel lagi. Ada begitu? Menghina, ya, tidak hanya tidak bersyukur, menghina rezeki Allah. Orang yang demikian ini tidak bisa bersyukur bukan karena tidak nikmat ini, karena hidupnya yang ya tidak sederhana, alias apa? Umbaran bak. Jelas? Makna sederhana yang kedua, Ibu, dengan sederhana sak temene rezeki yang Allah berikan kepada panjenengan cukup untuk hidup. Janji Allah dalam An-Najm ayat 40 sekian, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Tuhanmu yang memberikan kekayaan kepadamu dan mencukupkanmu. Bapak Ibu, rezeki yang Allah limpahkan kepada panjenengan entah lewat suami atau lewat anak-anak, sak temene cukup untuk hidup. Meskipun belum tentu cukup kalau membiayai gaya hidup. Betul? Cirinya gampang. Kalau di rumah situasi krisis ini kok banyak gesekan, banyak pertengkaran, banyak percekcokan. Ingat hukum Newton waktu SMP. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? SMP, masih ingat? Kok diam? Gitu aneh mbiyen gak iso, saiki lali gitu aneh. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Kalau di rumah banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya, gaya penampilan, gaya berpakaian, gaya makan, pola pergaulan. Nomor 4, kakean pola. Nah, kakean pola itu nggarai urip tidak cukup. Saya praktekkan pesan orang tua, nak, urip itu sak temene sederhana. Sing nggarai ruwet itulah pikiranmu. Betul? Nah, urip iku sak temene murah, sing nggarai larang iku lak gengsimu. Betul? Tadi saya coba. Nek maem 6.000 para loro 3.000.
neng Surabaya. Neng kene paling 2.500, 2.000, betul nggih? Murah napa murah? Murah. Sing garai larang tak mlaku-mlaku ning Ponorogo ke mall ya. Itu 30.000 belum dapat minum. Betul? Sing ngakon nge-mall ya sapa gitu lah. Di rumah itu hidup, nge-mall itu gaya hidup. Nah, jenengan pilih mana? Pramila monggo hidup sederhana. Saya mencobanya dan bisa. Nyun sewu bapak-bapak, ibu-ibu nek gak tak critani, engko teko omah ngeyel. Oh, zaman sak mangke kok urip sederhana, mana mungkin begitu. Kula garap sekedap nggih. Bu, saya praktekkan bisa. Syaratnya ibu dan bapak harus menjadi raja dan ratu tega untuk menegakkan hidup sederhana di tengah-tengah keluarga. Sederhana mulai dari soal makan. Ya, tadi anak-anak saya tegesi, nak, masakan ibumu statusnya enak atau enak tenan? Cocok di maem, gak cocok gak usah nyocot. Tegas. Kalau kamu nyocot, kamu tidak hanya menghina Allah, kamu menghina ibumu. Ket isuk subuh tangi usah-isah, olah-olah, umbah-umbah, ngeterni bocah-bocah. Wong karek ngemplok kok nyocot, aku bilang. Kalau nggak cocok, nggak ada yang berani komentar. Dia kluntrung neng pawon gawe mie goreng dewi-dewi. Oh, nggak cocok, jarang baik. Resikone bapak ya gak oleh nyocot. Enak emplokan gak enak ya emplokan niku mau. Ya untung saya gak macem-macem lauknya seperti yang saya ceritakan tadi. Cekas. Sekolah. Nah, di sini mungkin banyak jalan ya. Anak saya di sekolah Al-Hikmah Surabaya. Mewahal Bu. Nah, itu SPP-nya sakmake 2/4 juta. Masuknya 40 juta. SPP 2. Dan anak 6 piro. Oke. Semua diantar pakai mobil mewah. Sopir nunggu anaknya metu gak ono beng apa mesin sing mati, mesinnya muni terus. Ketoke duwe pom bensin kabeh. Anak saya Bu, mulai kelas 2 SD sampai 1 SMA wajib ngontel pakai sepeda sendiri. Di rumah ada mobil nganggur, tidak untuk nganter kalian. Kelas 2 SD sampai 1 SMA, kelas 2 SMA sudah punya SIM ya, beli SIM baru boleh naik motor. Enggak diantarkan. Naik sepeda ontel. Udanan karepmu, panasan karepmu, terlambat karepmu, dihukum karepmu, ora dipateni ae. Supaya dia mandiri. Ya, Ibu, siapa yang pengen anaknya tahan banting? Semua. Tahu resepnya supaya anak tahan banting? Tahukah rahasianya supaya anak tahan banting? Tahu? Syaratnya dibanting. Saestu. Tetapi sesuai dengan perkembangan usianya. Ojo dikeplek-keplek nih sampai mati koyo. Kenapa, Bu? Tahan banting, sabar, syukur, apalagi anak-anak yang ramah itu nggak bisa diceramahkan. Itu soft skill, dilatih dan dilatih. Iso diceramahin. Nah, wes sudah gede tahan banting ya Le ya, bisa begitu. Nah, iso saya kursus kepada panjenengan. Nggak bisa, harus dibanting supaya tahan banting. Ora anyih-anyih, yuno anyih-anyih. Apa ya? Ora ano? Anyih-anyih niku gengsi, manja, ya. Sehingga gak dadi apa-apa. Oke, cerita. Bapak-bapak yang sukses hari ini, saya tanya, dulu hidup panjenengan soro nopo soro pol? Nopo pol soro? Loh, betul ya? Podo. Pol soro itu yang membuat tahan banting, ora nyih-nyih, ora manja, ora gengsi, kerja apa saja.
sehingga sukses. Ayo anak-anak saiki. Nggih, mau kerja soro? Gak mau. Bu, di Magetan ada fenomena self harming. Pernah dengar self harming? Itu lengannya dilukai, ya, dilukai dengan benda tajam, niru TikTok Korea, namanya barcode ala Korea. Di Magetan ada 700 orang, 700 anak SMP dan SD. Paling yang Pacitan karo yang Ponorogo ya podo, cuman nggak kelihatan. Kenapa begitu? Apa kira-kira? Karena tak tahan dibanting keadaan, nggak tahan dibully. Tahu dibully? Perundungan. Siapa yang membuli? Halo, siapa yang membuli? Siapa yang membuli? Saya kira teman sendiri. Ternyata paling banyak dibully oleh orang tuanya. Aneh? Pasti nggak ada orang tua yang sengaja membuli anaknya. Ada? Nggak ada toh? Nggak ada. Tetapi kenapa merasa anak dibully? Satu, orang tua kakek ngutang. Kalau ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi, bojone wireng, ringete mambu, ngamplengan, ngamuan, pesan moralnya sama ibu, disyukuri, disabari, diopeni, ditelateni, ya. Nek ijek ngamuan, jarno wae, ngulak mati-mati dhewe. Guyon-guyon nggih. Modal swarga, syukur, sabar. Untuk bisa syukur dan sabar, berikut yang ketiga adalah sederhana sakmatyo. Pramila dalam buku The Seven Laws of Happiness ada 7 hukum bahagia, yaitu fondasinya 3S, syukur, sabar, sederhana. Pilarnya nanti adalah namanya giving, forgiving, love. Apa? Memberi, memaafkan, mencintai. Atapnya itu pasrah. Nah, hari ini kita bicara syukur, sabar, sederhana. Yeah. Berikutnya, lain waktu silahkan ngundang saya lagi. Ya, gitu. Mumpung masih bulan promosi gratis, gitu ya. Bulan promosi sampai 14 Februari. Nah, setelah itu tarif normal, rodok larang gitu. Guyon ya. Baik, saya teruskan. Syukur, sabar, sederhana. Kita mulai yang pertama, syukur. Ibu, syukur itu menurut Al-Quran tidak sama dengan syukur menurut orang Jawa. Orang Jawa, syukuran itu gampang. Kenapa? Nek ono syukuran mesti ono undangan tur mangan-mangan. Betul ya? Nek ono syukuran kok gak mangan-mangan, dirasani tonggo teparo, nggih. Gampang. Tetapi kalau syukur menurut Al-Qur'an agak sulit. Apa itu? Selalu tetap memberi, berbagi, berkontribusi, berbuat baik. Meskipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Nek bahasa Tugerjo niki, be positive in the negative situation is not naive. It's truly bersyukur. Tetap positif, actionnya, mindsetnya, meskipun keadaannya nyata-nyata negatif. Golek duit yang negatif, betul? Ya tetap harus membagi, bersyukur, berbagi. Nah, nek basa takeran rodok gampang. Bersyukur itu apapun keadaannya, sing podo aruhan, sing podo awehan, luman, tur entengan tulung liat. Setuju? Aruhan, Bu. Zaman sak mangke tetep ketemu tonggo teparo jamaah yo aruhan, sapa, salam, santun, sopan. Nggih. Begitu nggih? Aja ketemu tonggo mecucu ae. Wis ora pate ayu, ra iso guyu. Masya Allah. Lah kok welek diborong dhewe nggih. Makane yo gak payu-payu gitu ya. Dodol apa ya gak payu? Payu.
Ada begitu? Ya Allah. Yang kedua, sing podo awehan. Awehan iku yo napa nggih? Luman. Ana tangga repot diwangi ya, syukur pakai uang jagung ya rada aja pelit rada akeh. Nggih. Ana masjid butuh sedekah wakaf nggih, ayo dibantu nggih. Saluran butuh ayo padha urunan. Gak duwe duit, jangan berhenti untuk berbuat baik. Dengan cara apa? Sing podo entengan tulung liat. Almarhum bapak saya, Bu, berpesan, "Le, nak, besok yang pengen selamat uripmu, dunia akhirat, mbek tonggo, mbek konco, sing entengan tulung lian yo Le, ojo perhitungan." You know perhitungan, Bu? Nopo? Perhitungan itu apa? Ojo etungan, ojo ngarep balesan, betul? Kalau tetangga yang kamu bales kok nggak ngerti bales budi, nggak usah ngereken, nak. Allah gak sari, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu, betul? Bu, sak mangke tonggo-tonggo modern lah macem-macem. Ono tonggo mepet pager, diteri jajan sak piring. Wis gak matur nuwun piringi malah gak dibalik-balik nih. Enten niku. Enten. Tiangnya nggih dugi. Kerudungnya warna anu gitu. Ya Allah, sungguh teganya. Kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep, nah Allah gak sare. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk nolong anak putumu. Yakin? Kok sing mburi gak patah yakin ngono kita ya. Yakin? Nek mboten yakin kalau dalili jenengan ati nggih. Guyon-guyon. Ternyata ini bukan janji bapak saya tapi janji Allah taala. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang a'ta gelek memberi berbagi entengan tulung lian loman karena takwa, bukan karena pilih siapa-siapa atau ngarep apa-apa. Yang kedua, yakin, membenarkan akan adanya balasan dari Allah. Ibu jangan salah tompo, balasan dari Allah bukan barang, bukan uang, tetapi al-husna. Apa itu al-husna? Kebaikan, keberkahan, kemudahan. Buktinya apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Sak kliwere urip panjenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuke nopo? Kadang suami penghasilan gaji gak sepiro, tapi dilalah bojone itu solihah, qanaah, neriman. Persis seperti ibu-ibu di sini. Ini wajahnya wajah yang qanaah, neriman. Betul? Diparingi blonjo suami 1.000 seminggu, leh ngelegakne gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik. Maksudnya ditunggale kok 100 tok, kira-kira begitu. Niku namanya neriman apa cerongohan, bapak-bapak? Ini beda-beda tipis lah. Nggih. Kadang ayah gaji gak seberapa, tapi anaknya pinter-pinter, gak ganyang, gak sakit-sakitan. Nggih. Kemudian apalane Quran gampang, sekolahe gampang, kuliahe gampang, golek kerja gampang, jodone gampang. Sing mburi iki gampang-gampangan lho ya. Ana Karang Taruna wing gedhe gagah dhuwur putih, HP-ne telu gak ana pulsane kabeh. Titele L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada begitu? Ateges jodoh itu gampang-gampang. Ibu gak percaya, saya praktekkan nasihat orang tua semampu saya, gak ngoyo-ngoyo. Ada orang datang ke rumah minta nasihat, tak nasihati. Ada orang minta tolong, tak tulungi. Ada orang utang, tak utangi. Gak punya uang, ya tak semayani. Enteng-enteng kan mau. Alhamdulillah, kok hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku mau anak 6 wis payu kabeh, wis sold out gitu.
Saono-ono wis kerja duwe omah kabeh. Apa? Dimudahkan oleh Allah. Bandingkan ada anak teman saya sama-sama dari elektro UGM, anak wedok loro urung mantu belas. Ada lagi yang teman pengajian anak 3 urung mantu. Aku 6 wis payu kabeh. Enak toh? Putu rolas, masya Allah. Karir saya di kantor dimudahkan oleh Allah. Modalnya entengan tulung liat. Buat Karang Taruna, Karang Taruni. Ya, saya berkarir bukan langsung di atas. Adik-adik, saya mulai tahun 88 di Jawa Pos, mulai UMR, ya, gaji Rp150.000. Oke, teknisi penean di atas atap, blusukan yang atas di bawah mesin, gaji 150.000. Tapi saya tidak pernah menyesal, tidak pernah sambat, tidak pernah meratap. Saya kerjakan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, ketika longgar nganggur, ada mesin rusak, saya bantu teman-teman bagian teknik mesin. Nggak lama naik kepala, saya waktu itu elektrik, ya. Karena ada mekanik masalah, saya bantu bagian mekanik. Nggak lama naik kepala bagian teknik. Di kabak teknik bagian produksi repot, tanpa diminta saya bantu. Entengan tulung lihat, naik manajer produksi. Keuangan repot, saya coba kasih masukan bagaimana menghemat bahan bakar, bahan baku dan sebagainya. Naik direktur operasional. Ketika Jawa Pos cetak jarak jauh, saya bantu pasang relokasi mesin-mesin. Gak lama naik direktur utama Temprina. Umur saya 31 tahun. Tetap bantu yang lain, 41 naik lagi, rangkap 4 direktur utama. Kecepatan 51 tahun pensiun semuanya. Kecepatan itu. Sak mangke ketua RT tadi. Karang Taruna, resep entengan tulung lian itu tidak hanya bapak saya Al-Quran berpesan, dan saya buktikan itulah jalan sukses Anda kalau mau mencoba. Baik, saya teruskan. Jadi apa Bu? Resep pertama syukur itu entengan tulung lian ojo pretunan, membantu. Pramila saya sowan kemari ganti minta tolong atau minta bantuan panjenengan. Kerso? Saya sowan minta ganti ditolong dibantu. Napa? Minta doa restu. Nggih, doa menika doa, restu menika arep beres gak kewetu. Napa barese kula nyuwun dibantu nggih. Napa bantune 14 Februari padha eling aku nggih. Kenapa jauh-jauh lagi kenal kok wani-wanine minta tolong dengan jamaah dari daerah Tugu Rejo menik. Cek wani-wanine sampean ki sapa? Mekaten, saya berani minta tolong panjenengan karena kalau saya di Senayan bersumpah untuk ganti nolong panjenengan. Maksudnya membantu masyarakat dan umat dan rakyat. Mengapa panjenengan harus percaya bahwa saya akan membantu? Tidak golek ekonomi keluarga, anak dan sebagainya. Boten. Tadi anak, istri, ekonomi, karir sudah selesai semua. Anak saya 6 sudah payu kabeh. Nggih, saono-onoe sudah punya rumah dan pekerjaan semua. Betul? Selesai. Urusan istri selesai. Saya sudah tidak lagi menafkahi istri. Istri sudah mandiri, bahkan bisa menafkahi suami. Enak toh? Di rumah itu ada rumah saya karena anak sudah keluar semua, agak besar rumahnya, ada daycare. Bisa daycare nggih? Nek teng Tugu Rejo Mbak Kak Usum. Daycare itu karena Pak Mbok kerja, pagi-pagi bayinya dititipkan di rumah saya, sore pulang kerja diambil lagi. Yang nitip itu 30 orang lebih. Karena ada pengasuhnya. Satu orang 1 juta.
sak bulan. Nek 30 orang berapa? 30 juta. Lumayan toh? Lumayan. Itu istri mandiri hingga hidup saya ikut deker. Maem saya menunya ikut balita. Itulah rahasia kenapa saya awet muda. Karena menu balita, sop, soto, ya, sayur bening, asem gitu ya. Kata istri, enak emploan, gak enak ya emploan gitu. Urusan karir sudah selesai. Dibacakan panjang sekali Pak Isfahani tadi, gak perlu saya ulang lagi. Direktur utama, rektor semua sudah. Apakah ada jabatan di atas dirut dan di atas rektor? Kan gak ada lagi kan? Wis mentok golek apa neh. Jangan-jangan cari makan ke Senayan, Bu. Maem saya itu sederhana. Kalau maem saya itu nggak suka iwak-iwakan. Nggih. Nek iwak temenan rodok doyan gitu. Padha nggih. Nggih. Iwak plastik, iwak kertas, apa nek iwak kreweng itu saya nggak begitu. Saya paling suka itu lodeh tewel plus ikan plus tempe goreng, sambel plus jangan lupa ikan asin. Itu kan panjang dipotong telu, ngambil sepotong aja nggak berani nambah mergo wasine gak karo-karuan. Potongan berikutnya untuk besok lusa plus blindrang tewel kental. Mantep. Dijamin tidak ada kolesterol asal tidak dicek di laboratorium. Betul? Kandani kok. Kalau lagi gak masak, saya palung beli pecel. Uang Madiun kan mari mati pecel. Di Surabaya 6.000 sudah ada tempe, ada peyek. Itu ada usus, ada jeruan gak berani ngambil karena kolesterol. Ada daging ya gak kepengin mergo selilitan. Terakhir ada telur ya gak berani mergo biduren itu. Wis tuwek lho. Jadi mari mati duwe akeh ya tahu tempe. Itu satu bungkus bawa pulang. Baruan dengan istri sudah kekenyangan. Tempe siji poro loro. Sugui sak boskom iwak pitik itu tak golek suwi pudel. Kegedean meh suwi paling culit pudel. Masa arep golek 3.000 terutukan teko Pacitan, teko Tugurejo, teko Senayan, teko mboten nggih. Turu ning omah kok. Jadi tidak untuk cari makan 3.000 rupiah. Betul. Sudah selesai saya. Disuguhno akeh-akeh sing enak malah ngicipi sego tiwul mau. Wah, mau mati Masya Allah. Sayange sambelnya rada telat metune mau. Wis entek lagi metu sambel ya. Tapi kata Pak Anu, engko dibaleni meneh katanya. Guyon. Lalu cari apa? Tidak cari apa-apa kecuali satu pepatah ibu, gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tidak mesti serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Betul? Khairun nas anfa'hum linnas. Umur yang pasti sudah tidak panjang lagi. Ya, genepi supaya kita bisa ketemu bareng-bareng di surga nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setuju? Pramila kula nyuwun dibantu. Karena saya berjanji akan bantu panjenengan semua dengan semampu kami. Nggih. Nek wis wong tua ngomel itu Masya Allah, tidak hanya anaknya, kadang-kadang moro tua ponaan bojo santap kabeh, betul. Dan kalau sudah begitu anak itu gak ono beneri. Nah, gak ono beneri itu dibully, di framing, di labeling, dibanding-bandingkan. Padahal kan ono lagune, ojo dibanding-bandingke. Kadang-kadang mak wis kadang ngomel kebablasan. Lele, kowe iki jam 5, ora salat, ora adus, dolan terus awakmu jemwit uireng kaya bapake mbiyen mesti ngene. Lho, bapake bareng disantap kabeh gitu. Ada begitu? Orangnya datang. Masya Allah. Itu gak merasa membuli anaknya. Nah, kok
digitukan saja kok sampai framing. Lah itulah masalah berikutnya. Anak-anak hari ini Profesor Renat Kasali menyebut generasi stroberi. Pirsa stroberi? Tahu stroberi? Apa maksudnya generasi stroberi? Ganteng, manis, cantik, tapi merotolan. You know merotolan? Ngapa merotolan itu? Gampang rontok, cugetan, ngambekan, apalagi? Nggih? Apa cugetan, ngambekan, mutungan, tahu gak mutungan nggih? Apa nih nggih? Cugetan, mutungan, ngamuan, ngambekan, baperan. Nggak tahu seperti apa, nggak tahu mengapa, ya itulah pasti produk pendidikan orang tua yang tidak tega mentraining anak-anaknya untuk sedikit rekoso. Ibu, apa ada manfaatnya? Apa ada hasilnya? Alhamdulillah ada. Yun sewu, anak-anak yang biasa tak suruh sederhana makannya, kendaraannya, pakaiannya, ya, alhamdulillah ada hasilnya. Anak yang pulang dari Turki, kemudian menikah jadi guru sekolah Turki di Yogyakarta. Kontraknya di luar kota Jogja, batas kilometer 13, deket rumah kelahiran Pak Harto itu, Kemu apa gitu ya. Oke. Kemudian saya tanya, Le, istrimu hamil tua, rumahmu di desa. Nanti kalau terasa melahirkan kan sulit cari taksi kendaraan. Di Surabaya ada mobil nganggur, tak kirim ke Jogja tah untuk apa namanya? Mobil siaga. Tak tawari mobil, kira-kira begitu. Apa jawabnya? Enggak, Bah, belum perlu. Masih enak dipeluk dari belakang, katanya begitu. Naik sepeda motor, ono tabu, anak ditawari mobil, bapake gak gelem. Lumrahe kan? Jaluk. Mak, mobilmu lo papat ngopo kok serakah terima omah isi po kan ngono gitu. Tak mau. Kemudian istrinya melahirkan di Jakarta tempat mertuanya. Istri boleh pulang, anaknya masuk rumah sakit karena kuning di open. Kok di open kayak pitik apa namanya? Inkubator. Open apa itu? 4 hari. Saya ingin dangi, Le, kamu punya uang. Untuk apa tuh, Bah? Untuk nebus anakmu di rumah sakit itu. Ada, Bah. Tak urus piro tabunganmu, Le. Saya kaget. 58 juta. Loh, kok akeh tabunganmu? Anu, Bah, sudah saya rencanakan yang 50 juta untuk daftar haji berdua, Bah. Jelek. Walah, nak, kamu lebih hebat ketimbang Abah waktu kecil. Ngatasi manten anyar, urung setahun. Yang dipikir bukan kredit motor, bukan kredit furniture, bukan ganti HP, tetapi daftar haji. Meskipun antrinya 20 tahun, tetapi kebaikan di lauh mahfud tidak pakai antri. Betul? Bu, bukan pamer, tapi maksud saya menanamkan kesederhanaan. Meskipun saya tidak menyuruh seperti itu, hasilnya ternyata lebih bagus dari apa yang saya contohkan. Bapaknya tidak seperti itu, ternyata dia lebih pinter membuat skala prioritas, mana wajib, mana sunnah, mana mubah. Ya, nek gak perlu mobil, gak usah gaya-gaya. Engko ngupani oli karo ganti ban ora iso, repot we. Anaknya sudah 2, tinggal di Depok. Kecil-kecil begitu. Lele 6 bulan yang lalu kan Jakarta udan terus ya, masih ingat ya? Tak tawarin lagi, Jakarta udan terus, anakmu cilik-cilik, gak butuh mobil tenak. Ya, di Depok ada mobil murah-murah, tak bantu beli tah. Apa jawabnya? Enggak, Bah, jangan dulu, katanya. Tetep ora gelem. Bu, dan anak 6 terus gak kelem mobil kabeh, terus kira-kira kurang apa kurang? Anak 6 dikai mobil gak gelem kabeh, enak apa enak? Enak. Jadi wong tua enak. Itu, Bu, kalau tanaman orang tua baik, insya Allah jadi. Ya, dia gak kerasa 1 jam, Bu, saya ngomong, Bu. 1 jam, ini gak kerasa.
Sing ngrungokne gak krasa, sing ngomong rada krasa kata. Napa nih baru nyopir tak niku. Cekap nggih. Mudah-mudahan kanthi syukur sabar sederhana makna Isra Mi'raj bisa panjenengan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, sing aruhan entengan awehan tulung liyan. Nggih. Bu, mekaten bisa saya sampaikan, kalau ada kata yang kasar yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, kasar-kasari parut iku manfaati, neng alus-alusi lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasari janggut, kata para istri ngangeni. Nek ijik nom, nek tuwek rodok gilani. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi maqsudina, Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina ya Allah, Allahumma barik lana fi ahlina ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qaumil kafirin. Rabbana arzuq qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'al muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u fi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.